Baru-baru ini ada kasus korupsi Pertamina yang lebih legit duitnya daripada kasusnya di Harvey Muiz. Harvey Muiz itu 300 triliun. Kalau ini 190 triliun. Cuman yang ngentotnya 190 triliun itu hanya 1 tahun. Sedangkan kasus korupsi ini sudah berjalan 5 tahun. Jadi tinggal lu akumulasiin aja tuh betapa anjingnya orang-orang itu membohongin masyarakat Indonesia selama 5 tahun. Gue pribadi sebagai tukang ojek nih, gue sebagai tukang ojek milih isi pertama karena gue pikir banyak orang yang lebih pantas dan lebih berhak mendapatkan BBM subsidi, yaitu Pertalite. Tapi ternyata selama ini gue membayar lebih bukan untuk mendapatkan Pertamax, tapi hanya untuk tidak ngantri doang, monyet. Gara-gara orang-orang itu, anjing. Boleh gak sih kalau yang ini nih masyarakat aja yang ngehukum? Korupsi yang ini masyarakat aja yang ngehukum. Gue takutnya nih ntar dibawa ke pengadilan, diringanin hukumannya. Alasannya sopan santun, alasannya punya keluarga, alasannya punya anak, dimasukin ke penjara. Kita nggak tahu beneran di penjara atau enggak. Penjaranya kayak gimana, seperti rumah pribadi kah, atau dia bisa keluar-keluar jalan-jalan kah? Boleh nggak sih masyarakat yang menghukum? Karena masyarakat yang dirugikan selama 5 tahun. Dirut Pertamina ini ternyata sudah mendapatkan gaji sebanyak 4,7 miliar. Masih korupsi, anjing. Apalagi gua yang tukang ojek, pendapatan 200 ribu sehari. Jadi kalau besok gua nyolong Alphard ya wajar. Karena ada orang yang gajinya 4,6 miliar aja masih korupsi. Definisi orang Indonesia nggak ada puasnya, babi. Bayangin dari 2018 sampai 2023 kita digoblok-goblokin sama dia. Dan kalau diakumulasiin, kata kejaksaan itu di kasus Dirut Pertamina ini nih selama 5 tahun mencapai 1 kuadriliun. Gua nggak tahu tuh ya angka apaan tuh ya. Udah pasti di atasnya triliunan tuh, anjing. Itu anjing, lu percaya orang kayak gitu bisa dipenjara? Itu duit segitu bisa beli berapa lapas, anjing. Dan setelah kasus korupsi Pertamina itu, pihak Pertamina membuat statement klarifikasi memastikan kalau tidak ada Pertamina atau Pertamax yang dioplos. Gue bukan orang bego, anjing. Lu udah ketangkep tuh ya ngoplos. Lu mau bikin statement apa lagi? Gue nggak mau ditolol-tololin. Udah mendingan semua pindah aja ke sel ya, pindah ke sel atau ke BBM lain ya, nggak peduli. Karena dari kualitasnya udah jauh berbeda, kualitas pelayanannya, kualitas penggajian karyawannya. Fakta men, lu berak di Pertamina, pom-pomnya ada yang nungguin satu. Nyaman gak lu berak? Disuruh bayar walaupun udah dihentiin tuh katanya sama Erick Thohir, tetap aja pelayanan pegawainya nggak ada tuh, mulai dari nol nggak ada ya. Asal main isi nggak ada kata terima kasih, jarang banget. Lu bandingin aja Marcel ya, baru datang isi berapa pak, dari nol ya pak, terima kasih pak. Lu kamar mandinya nggak ada yang nungguin, kamar mandinya bersih, nggak dipikut biaya. Dari penggajiannya udah UMR mereka. Tapi yang satu lagi nih ya, masih ada yang digaji di bawah 3 juta. Pelayanan sama gajinya sesuai, anjing. Udah mendingan lu pada pindah ya. Seorang menteri yang bilang nih, si Bahlil, lu kenal si Bahlil kan? Dia bilang kayak gini, apa-apa tuh nyampur-nyampur BBM, gak apa-apa, gak ada masalah selama spesifikasinya sama. Otak lu aja gue campur sini, goblok. Videonya lu tonton. Jadi untuk modus operandinya, zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Ini tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax. Khusus untuk Pertamax. Jadi tidak boleh diisi jenis BBM lain sebetulnya. Tetapi mereka mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Nah, kemudian setelah mereka isi, dicampurlah dengan zat pewarna ini. Nah, setelah dicampur beberapa sendok, kapasitas tangki ini sekitar 24.000 liter. Jadi setelah ini dicampur, kemudian mereka mengecek sampai sejauh mana Pertamax itu menyerupai Pertalite itu menyerupai Pertamax. Nanti tinggal dicek di sini. Warnanya apakah sudah bersih? Itu Pertalite dicampur bubuk biar warnanya sama seperti Pertamax. Itu yang membuat blok-blok mesin tuh rusak, anjing. Banyak motor, mobil yang pakai Pertamax akhirnya rusak. Mungkin kemarin yang kasus mobil-mobil isi Pertamax pada mogok ini gara-garanya, penyebabnya nih. Lagian apa sih lu?
dioplos-oplos. Itu keluar dari mulut orang yang IPK-nya di bawah 3 jadi menteri, yang kemarin dapat gelar dokter, disertasinya dijokoin sama pegawainya, yang ngomong di depan kadernya nggak apa-apa main curang asal nggak ketahuan. Yang mulut-mulut kayak gitu lo mau percaya, goblok lu semua. Apalagi yang belum di negara kita, apalagi lu bayangin, apalagi bensin dioplos, mobil atau motor masyarakat jadi rusak, ditipu selama 5 tahun, hutan dioplos sama hutan sawit, mamalia binatang makhluk hidup di hutan kehilangan habitatnya, nggak dipikirin. Nggak cukup sampai situ, masyarakat adat digusur karena kepentingan oligarki dan PT-PT besar. Nggak sampai situ lagi, masyarakat yang punya sertifikat hak milik pun yang udah bayar pajak tetap dikalah-kalahin hanya untuk membela PT. Nggak sampai situ lagi, pasir laut dijual, padahal di undang-undangnya jelas air, bumi, tanah, hutan semua dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Cuman ini beda, ada terusannya, masyarakat cukong. Nggak sampai pasir laut doang, lautnya dikafling-kaflingin, dibikinin sertifikat, dijual, nggak diusut sama negara, babi. Apa yang belum terjadi di negara kita? Semua udah.